Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dalam renungan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan yang memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, sepanjang hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar menjadi landasan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu dari Lukas 6 ayat yang ke-27, yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita pasti kita pernah merasa sakit hati. Merasa kecewa. Kenapa kita sakit hati? Karena orang lain menyakiti kita. Kenapa kita merasa kecewa? Karena orang lain mengecewakan kita. Dan banyak hal. Sehingga kita menganggap orang tersebut adalah bisa dikatakan sebagai musuh. Saudara-saudara, rasa sakit hati itu berbeda-beda untuk kita semua. Kecewa itu berbeda-beda untuk kita semua. Apa yang menyebabkan rasa sakit hati, apa yang menyebabkan kecewa, itu berbeda. Tapi yang pasti itu adalah kita anggap sebagai musuh. Demikian juga sebaliknya. Sadar atau tidak kita juga mungkin pernah menyakiti orang lain. Mengecewakan orang lain. Sehingga orang lain itu juga ada dendam sama kita. Sehingga orang lain itu juga merasa musuhnya kita. Demikian juga kita punya dendam, punya musuh. Sehingga itu kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi dalam. Sakit hatinya itu semakin dalam. Bisa aja itu diturunkan kepada keturunannya. Sehingga tidak ada titik temu atau perdamaian. Itu ada sesuatu hal kondisi yang merugikan. Kadangkala kita berpikir, saya akan balas dendam. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, biar seimbang, equal. Sehingga hati kita puas. Ketika kita sakit hati, kita balaskan dengan sakit hati. Ketika kita kecewa, kita balaskan dengan kecewa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihanilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bagaimana caranya kita untuk mengasihi musuh kita? Bagaimana caranya kita berbuat baik sementara orang itu membenci kita? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyangkal diri kita dulu. Buang ego kita. Kalau kita mengatakan sakit hati saya sudah terlalu dalam. Berarti ego kita masih lebih menonjol. Itu yang perlu kita buang. Kita sangkal diri kita. Sehingga yang ada dalam diri kita itu adalah Tuhan. Kita undang Roh Kudus. Kita beri ruang di dalam hati kita. Supaya Tuhan bisa bekerja. Sehingga kita bisa menyangkal diri kita. Dan kita bisa mengampuni musuh kita. Kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bisa aja juga orang lain juga merasa sakit hati sama kita. Kalau orang lain mengampuni kita. Kalau orang lain juga mendoakan kita. Sungguh alangkah indahnya kehidupan ini. Saling mengampuni. Saudara-saudara, memang ini adalah sesuatu yang sulit. Tapi butuh proses. Butuh pembelajaran. Tidak gampang memang. Suatu yang sulit, iya.
Tapi yang sulit itu kita harus latih, butuh proses. Menyangkal diri itu juga butuh proses, butuh latihan. Dan kita tetap selalu mengundang Roh Tuhan, Roh Kudus, supaya kita tetap kuat. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita. Biarlah kita boleh untuk mengasihi musuh kita. Berbuat baik kepada orang membenci kita. Sehingga kita benar-benar sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adalah yang mengajarkan itu Tuhan Yesus. Berarti kita harus wajib untuk dapat melakukannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita dan sebagai landasan untuk aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan ajarkan kami biarlah kami boleh saling mengasihi. Sekalipun itu kami anggap sebagai musuh, kami tetap mengasihi musuh kami ya Tuhan. Sekalipun orang lain membenci kami, tapi kami harus mampu untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kami. Kami tahu ini adalah sesuatu yang sulit ya Tuhan. Ini kami alami baik di lingkungan pekerjaan, di kantor usaha, dan dimanapun kami. Biarlah Tuhan tetap menguatkan kami ketika kami lemah, sehingga kami mampu untuk melakukan itu semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, ajari kami untuk saling mengampuni. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah untuk kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.